program Citarum Harum Pak, yang saat ini saya kira luar biasa, seksi dengan baik. Jadi Pak Kabit dari memaparkan, saya ingin pertanyakan pertama tadi menyinggung pendanaan penganggaran yang dititipkan di BPS. Kalau boleh tahu berapa besar per tahunnya? Kemudian untuk siapa saja anggaran itu dialokasikan? Dan kalau kita bicara Citarum Harum kan stakeholdernya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, metodologi manefnya kayak apa Pak? Seperti apa? Siapa yang dimanef dari aktor atau pelaku Citarum Harum ini? Dengan cara apa tadi? Itu saya yang bertanya mendasar, karena kalau di para akhir kelihatannya sambil lalu saja disebutkan beberapa keberhasilan, tapi kami, mohon maaf, saya mewakili komunitas di lapangan itu not as beautiful as reported. Banyak persoalan-persoalan yang justru kita ingin tahu dari hasil manefnya Bapak ini. Aspek pemberdayaan masyarakat tadi saya kira bahkan agak mencengangkan, dan kelangkaan komunitas-komunitas penggiat. Jadi ini perlu dipertanyakan seperti apa sampai muncul statement seperti itu. Padahal yang kami tahu di Citarum ini luar biasa banyak komunitas yang bahkan sebelum ada program Citarum Harum sudah berkeringat sedikit banyak komunitas-komunitas. Jadi persoalannya apakah demikian atau apakah memang tidak diajak? Jadi ini persoalan tidak diajak ini sempat muncul dalam beberapa diskusi. Ya, barangkali kita semua paham keberadaan TNI sangat dominan, dan kita juga paham bagaimana karakter kalau tidak dibunuh membunuh kalau TNI. Padahal Perpres sendiri mensyaratkan partisipasi masyarakat. Itu saya kira pertanyaan kami. Yang berikutnya, persoalan keberhasilan tadi saya kira tidak bisa disimpulkan sebagai keberhasilan, misalnya lahan kritis. Jadi sebutkan saja berhasil menanam, tapi apakah ada evaluasi yang ditanam itu tumbuh baik, kemudian bagaimana perawatannya? Saya kira itu beberapa hal yang mendasar saja yang ingin saya tahu Pak. Jadi pertama, besaran budget yang dititipkan di BPS berapa, ini adalah budget publik dan kita saya kira wajib tahu Pak, efektif atau enggak gitu. Apakah input yang besar itu setara dengan output yang dihasilkan? Saya menyimak juga pemberdayaan masyarakat. Jadi meskipun kita sama-sama dalam berbagai pidato baik pemerintah maupun Satgas Citarum misalnya mengatakan bahwa Citarum tidak akan pernah bisa selesai kalau masyarakat tidak pernah dilibatkan. Ya karena pemerintah negara punya keterbatasan sumber daya maupun anggaran. Hanya kalau kita refleksikan ke dalam dokumen perencanaan yang sedang akan kita bahas ini perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat juga sangat minim. Bisa kita baca di analisis soal pemberdayaan masyarakat itu juga bukan penghakiman, ya, tapi mencari validasi sahih tidak, gitu ya. Perlu didukung tidak, gitu ya. Perlu dilanjutkan atau tidak. Nah ini substansi pleno dan nanti di ujung, ya keputusannya di ujung nanti terakhir. Yang kedua, ini persoalan saya ingin tahu dari yang memaparkan Citarum Harum tadi, Pak Doni ya, Pak Doni. Ya tetap saja kita sebagai masyarakat gelisah. Cemaringan itu parameternya apa, gitu ya. Kemudian metodologi yang dikembangkannya apa, ambil sampelnya kapan, di mana, waktunya kapan. Ini kan tidak dibuka secara transparan. Karena secara fisik kita masih bisa melihat air sungai ini gitu-gitu aja, gitu ya. Masih begitu gitu ya. Pabrik masih banyak yang buang sampah. Tadi kurang dibahas masalah
limbah domestik yang menurut Kementerian Lingkungan Hidup ada 70,13%. Ini kan peran besar sebetulnya ya, yang harus dikembangkan. Tapi santai-santai aja kelihatan. Ya. Yang kedua, saya menantang langsung aja BPWS karena barangkali ini masih sangat simptomik yang dikembangkan tadi ya, masih sangat parsial. Saya ingin yang lebih paradigmatik ya. Ngelola sungai itu bukan di main reportnya saja, tapi yang penting adalah di mikrodasnya. Saya ingin mikrodas itu dipetakan dengan detail gitu ya, dengan detail, diberi coding gitu ya, karena ada sekitar 851 mikrodas yang harus dideteksi gitu ya. Pertama batas mikrodas, topografi, tata guna lahan, kepemilikan lahan, produktivitas air tanah, ya, litologi air tanah, jenis tanah, geologinya, rawan kebencanaannya, kemudian morfologinya, kemampuan kestabilan lereng, ya, kemudian kestabilan fondasi air, kestabilan air, kemudian juga masalah drainase, erosi dan sebagainya. Itu harus dipetakan dengan baik sehingga barangkali masyarakat punya panduan yang jelas untuk mengelola mikrodas ya. Yang ketiga tadi persoalan TNI yang lebih dominan. Saya kira ada yang tidak dibawa-bawa di sini. Ini peran masyarakat ya. Terus banyak itu 24 jam dengan komunitasnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mendeskripsikan bahwa dari 1.400 sampah yang diproduksi Kabupaten Bandung itu di 300 ton diselesaikan oleh pemerintah, diangkut ke Sarimunti, kemudian 600 ton itu diselesaikan oleh masyarakat. Gitu ya, jadi di sini tidak dibawa-bawa peran masyarakat. Jadi jangan ada yang dominan karena Citarum Harum ini program bareng ya. Saya apresiasi dengan kerja keras semua pihak, tapi jangan memang untuk PW Citarum itu sebenarnya ada di Pokja penataan pengelolaan SDA dan pariwisata. Ini dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Jadi yang kelompok kerja yang lain telah kritis misalnya limbah industri dan limbah kritis oleh Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pokja limbah industri dan penerangan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Pokja limbah domestik dan pengolahan sampah itu oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Pokja penegak hukum oleh Diskrimsus RI. Kemudian Pokja pengendalian pemaparan ruang oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang. Kemudian Pokja penata ruang SDA dan pariwisata. Ini kebetulan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan kami sebagai anggotanya. Kemudian Pokja Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Kemudian Pokja Pengelolaan Data Informasi dan Hubungan Masyarakat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kepala Masyarakat. Jadi semua adanya kelompok kerja ini bukan kami semua yang mengkoordinasikan. Ini kan ada namanya KPK Das yang tim ahli yang ada di strukturnya. Jadi memang kami mengevaluasi ini khusus untuk untuk TNI sektor 23 sektor. Karena kebetulan anggarannya dari kami. Jadi kami tidak mengevaluasi semua Pokja. Keberhasilan yang tadi kami sampaikan itu saya mengutip dari tim hasil dari Pokja yang ada di hasil tim PPK Das itu yang kita kutip. Sehingga yang kita sampaikan tentunya harus keberhasilan dulu karena kita harus mengapresiasi kerjasama segala semua. Ini saya cuma bukan dari TNI karena TNI kebetulan ada di kami yang sehingga memang kerjasama TNI dengan masyarakat sangat erat sekali di lapangan pada intinya. Jadi semua TNI tentunya semua memberdayakan masyarakat, tapi tadi maksudnya belum terbentuk secara komunitas, tapi masih secara masyarakat mereka mau bekerja sama, bukan secara komunitas. Sudah ada, tidak beberapa aja ada, cuma tidak banyak dari 23 sektor dari ke hilir itu komunitasnya belum terbentuk banyak gitu. Mungkin apa karena memang hasil kami dengan TNI seperti itu hasilnya. Kemudian tadi anggaran penataan CH itu khusus untuk TNI itu anggarannya sekitar 12 miliar per tahun untuk 23 sektor dari hulu ke hilir. Jadi memang mereka tugasnya hampir semua mereka kerjakan ini. Hampir memang sebenarnya Pokja itu banyak, tapi
kadang-kadang semua TNI mereka kerjakan semua gitu. Itu yang semua fokus dikerjakan oleh TNI sebetulnya dibantunya. Nah sebenarnya naradamping yang ada di masing-masing secara ini perencanaan yang nantinya dokumen kita rencanakan untuk 20 tahun Pak sampai 2040. Tetapi karena di dalam permennya sendiri dapat dikaji paling minimal 5 tahun tergantung dengan kondisi, dan ini kemudian dari sebelumnya RPSDA-nya sendiri 2016 itu sudah terjadi kondisi penyesuaian dan berbagai hal sehingga dilakukanlah review. Karena polanya direview dengan kriteria sehingga masuk kategori perlu direview tadi, maka RPSDA-nya mengikuti. Jadi, saya kira kuncinya ada semacam adendum keterangan lah begitu ya, bahwa keberhasilan itu di mana, seperti apa, seperti yang tadi dikatakan, bahwa bukan hanya kuantitas tetapi kualitas. Contoh nih, keberhasilan penanganan limbah ternak dan limbah domestik di mana? Salah satunya dengan capaian 310 unit sanitasi komunal di tahun 2022. Itu dari berapa? Nggak ada ceritanya kan begitu. Belum lagi nanti sanitasi komunal itu masih berlanjut nggak, masih jalan nggak, rusak nggak gitu dari yang sekian itu. Kemudian juga misalnya penanganan pengangkatan eceng gondok 1,3 juta meter kubik itu dalam kurun waktu berapa? Sementara eceng gondok sendiri itu pertumbuhannya 50 hari bahkan 24 hari ketika fosfatnya tinggi begitu. Itu berlanjut atau enggak ada keterangan selanjutnya begitu. Ini juga bukan summary, tapi kalau misalnya summary nanti disampaikan di halaman berapa ada keterangannya begitu. Termasuk juga saya juga bingung ini maksudnya apa. Yang dituju itu keberhasilan penataan 17.000,275 keramba jaring apung di 3 waduk. Penataan itu seperti apa? Apakah ini hilang gitu, dihilangkan atau ditata yang tadinya tetap aja jumlahnya segitu-gitu juga gitu. Hanya ditata yang tadinya belok ke sini agak belok ke sini. Nah, menata itu seperti apa begitu? Paling tidak ada kejelasan lah, sehingga keberhasilan ini benar-benar kita berhusnuzon begitu. Jadi paling tidak ada keterangan tambahan.